Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini Ibu akan mengajarkan pelajaran akidah akhlak. Kita akan mengajarkan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela ini ada 4, yaitu diantaranya hubbud dunya, hasad, takabur, ujub, dan ria. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang satu persatu tentang akhlak tercela. Yang pertama yaitu hubbud dunya. Hubbud dunya artinya yaitu berasal dari bahasa asing, artinya materialistik, senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan dan menganggap harta benda adalah segalanya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran pada surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 3. Yang pertama, baik Ibu jelaskan, yaitu ciri-ciri hidup dunia, yaitu yang pertama menganggap dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dan menghalalkan berbagai cara tanpa memperhitungkan halal atau haramnya. Dan yang ketiga, kikir. Dan yang keempat, serakah. Dan yang kelima, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Selanjutnya, bahaya-bahaya hubud dunia yaitu yaitu yang pertama melalaikan kewajiban. Yang B, kikir atau bakhil, dan sedangkan C, rakus dan tamak. Selanjutnya, para siswa-siswi sekalian, bagaimana kita caranya menghindari hubud dunia tersebut? Cara menghindari hubud dunia yaitu yang pertama, menumbuhkan sifat-sifat dermawan. Yang kedua, melahirkan sifat qanaah. Yang ketiga, membina sikap zuhud. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang termasuk akhlak tercela tadi, selain dari hubud dunia, yang keduanya yaitu hasad. Pengertian dari hasad ini siswa-siswi sekalian, hasad atau istilahnya yang terkenalnya adalah dengki. Ialah suatu sifat tercela yang senantiasa hatinya tidak rela kalau orang lain mendapatkan suatu keberuntungan kekarunia Allah, sebagaimana diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 120. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri hasad ini siswa sekalian, ciri-ciri orang yang hasad ya. Yang A-nya yang pertama yaitu adanya rasa permusuhan dan kebencian. B, tidak bersyukur. C, perasaan tinggi hati. D, kikir atau pelit. Sedangkan E, malas. Selanjutnya, siswa-siswi sekalian, akibat dari negatif hasad. Akibatnya yaitu memakan kebaikan orang lain, sebagaimana firman Allah, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innakum wal hasadu fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naruh hatama. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan, seperti halnya api yang membakar kayu. Hadis tersebut riwayat dari Abu Daud.
Kemudian siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan cara menghindari sifat hasad. Sifat hasad ini yaitu ada beberapa macam untuk menghindarinya. Yang pertama, satu yaitu memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Yang ketiga, meyakini dengan benar dan kokoh bahawa semua kenikmatan termasuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, senantiasa ingat bahawa perbuatan hasad merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, menghindari sifat malas. Selanjutnya, sifat-sifat tercela yang seterusnya iaitu yang ketiga, iaitu takabur atau ujub. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian takabur atau ujub. Takabur atau ujub itu takabur atau dengan kata lain, bahasa lain ya, ujub adalah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, baik keturunan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kecantikan atau keterampilan dan sebagainya. Orang yang mempunyai sifat takabur sering disebut sebagai orang besar mulut. Segan maksudnya untuk dipandang sebagai orang yang terhormat oleh orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surah Al-A'raf iaitu ayat 146. Dalam terusan An-Nahl juga disebutkan ayat 23 yang berbunyi la ajrama annallaha ya'lamu ma yusirrun innahu la yuhibbul mustakbirun, yang artinya yaitu tidak diragukan lagi bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui doa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Selanjutnya, siswi sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk dan contoh takabur atau ujub. Takabur ini ada dua, dibagi dua. Yang pertama takabur zahir, yang kedua takabur batin. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu takabur zahir. Takabur zahir ini ialah takabur yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas terlihat, nampak. Sedangkan yang kedua takabur batin. Takabur yang batin ini iaitu takabur yang ada dalam jiwa atau hati dan tidak terlihat dalam perbuatan atau perkataan. Selanjutnya, siswi sekalian, akibat dari negatif takabur atau ujub, iaitu satu, menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, tidak akan masuk surga. D. Menghindari ujub, untuk melatih diri untuk menghargai orang lain dengan wajar, baik mereka yang lebih tinggi maupun terhadap mereka yang lebih rendah status sosialnya dengan kita. Selanjutnya di antara sifat-sifat tercela tersebut iaitu yang telah Ibu jelaskan tadi, yang keempatnya yaitu yang terakhir ria. Ria berasal dari bahasa Arab iaitu ar-ru'yan war-ru'yatan, yang artinya yaitu melihat. Sedangkan menurut istilah ria ini yaitu mencari simpati dari hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka beberapa hal kebajikan. Dengan kata lain, ria ini yaitu perbuatan orang yang beribadah dengan memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Lawan dari kata ria adalah ikhlas, senada dengan ria. Senada dengan ria adalah sunnah, iaitu membicarakan atau memberitahukan pada orang lain tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan dengan kebaikan dengan tujuan agar dirinya mendapat pujian dari orang lain. Contoh ria iaitu ada beberapa. Yang A iaitu ria dengan badan.
B. Ria dengan tingkah laku, C. Ria dengan perkataan, D. Ria dengan amal perbuatan, E. Ria dengan banyak renab dan pergaulan. Sedangkan akibat negatif dari ria iaitu 1. Tidak pernah ikhlas dalam amal. Yang kedua, tidak jujur terhadap diri sendiri, orang lain maupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, selalu ingin mendapatkan pujian dari sesama. Yang keempat, suka pamer kepada orang lain. Dan yang kelima, apa yang lakukan tidak bernilai ibadah. Demikianlah siswa-siswi sekalian untuk materi hari ini tentang akhlak tercela. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat tercela. Demikian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.